Ya pemirsa, jumpa lagi dengan channel ini. Pemirsa, kali ini kita sedang menuju perjalanan ya di sekitar Maos ya, di sekitar Maos Cilacap. Jadi arahnya kita ini sedang menuju ke sekitar stasiun ya, stasiun kereta api Maos, menggunakan sepeda motor super jadul ya, jadul Honda Grand dengan sedikit modifikasi ya, namun mesinnya masih tetap standar. Entah kenapa ya, perjalanan kalau kita menuju ke daerah Cilacap itu rasanya motor ini di gas-gas itu kayaknya berat ya. Kenapa ini ya? Mungkin pemirsa juga pernah merasakannya ketika melakukan perjalanan dengan sepeda motor menuju ke arah Cilacap, itu di gas rasanya itu berat ya. Jadi sepertinya kalau orang Jawa bilang gedibel begitu ya. Namun kalau menurut saya sih karena angin ya. Jadi angin dari Laut Selatan itu cukup keras ke arah utara, sehingga kita ketika menuju ke arah Cilacap itu sebetulnya seperti nabrak angin begitu ya, sehingga terasa berat, dan motor juga seperti agak terdorong ke samping, tergantung anginnya ini ya. Berbeda sekali ketika kita pulang ya, pulang dari Cilacap menuju arah Purwokerto, itu terasanya itu seperti didorong, jadi digas sedikit motor sepertinya larinya sudah cukup kencang. Entah kalau yang memakai mobil apakah terasa atau tidak, namun kalau sepeda motor sangat terasa sekali, terutama untuk yang cc-nya pas-pasan seperti sepeda motor ini ya, cc-nya sekitar 100 cc, sehingga terasa sekali kalau perjalanan itu enteng ataupun beratnya. Silakan tulis di kolom komentar bila Anda pernah mengalami hal serupa dengan saya. Perjalanan menuju ke arah Cilacap dari Purwokerto itu terasa lebih lama dibandingkan ketika pulangnya. Nah pemirsa, kadang kita sering lewat di suatu tempat kemudian lama sekali bertahun-tahun tidak melewatinya. Kadang kita juga entah kenapa ya, perasaan sih di jalan fokus-fokus saja, namun seringkali tersasar. Kenapa bisa begitu ya? Jadi kadang perjalanan kita anggap jalurnya sudah benar, ternyata kita melalui jalur yang keliru. Dan itu kalau tidak ada videonya akan sulit sekali dilacak di mana kelirunya. Namun kalau motor vlog itu kan ada rekaman videonya, jadi kesasarnya mulai di mana itu ketahuan. Kesasar jalurnya. Kadang-kadang kita tertutup oleh mobil ya, sehingga papan nama petunjuk arah itu tertutup, sehingga kadang-kadang secara nggak sadar mengikuti jalur yang kelihatan, jalur yang lain terkadang tertutup mobil yang besar. Itulah kendalanya ketika melakukan motor vlog, seringkali tersasar tanpa sadar. Apalagi kalau perjalanannya sudah mendekati malam. Nah, biasanya faktor kesasarannya lebih besar, karena biasanya kalau sudah menjelang malam itu udah
kurang fokus dalam berkendara, pikirannya macam-macam ya. Apalagi kalau ditambah belum makan sore. Nah, ini jadi faktor lain yang menambah untuk kesasar. Ya, makanya kalau di perjalanan itu sebaiknya untuk makanan itu lebih kencang, lebih sudah kencang, sudah kenyang ya. Nah, di sini di sini saya melakukan kesalahan, harusnya beloknya mengikuti mobil ini, belok ke kanan nah itu ya, belok kanan harusnya ke sana, ternyata saya lurus. Nah, ini saat divideokan itu nggak terasa salah, rasanya benar jalan saya. Cuma karena biasanya saya lewat yang jalur mobil tadi itu, yang hitam itu biasanya melewati Maos yang dekat dengan stasiun kereta api. Di sebelah kanannya ada stasiun kereta api Maos. Dan setelah itu nanti akan ketemu jembatan Serayu yang panjang. Nah, ketika melewati sini kok enggak nemu-nemu itu. Sempat heran juga, nih jalanan biasanya saya lewat sini kok beda ya. Ini di sekitar pasar ini ya. Sepertinya pasar. Jadi perjalanannya di sekitar sini rasanya kok beda dibandingkan yang biasa saya lewati. Ternyata kesasarnya di situ. Waktu melakukan perjalanan ini saya nggak merasa kesasar. Sepertinya biasa saja, cuma bedanya itu kok nggak nemu itu ya, jembatan yang panjang. Biasanya kalau sudah melewati sekitar stasiun Maos itu udah nggak jauh-jauh nanti melewati jembatan yang panjang yang di sebelahnya ada rel kereta api. Tapi tidak mengapa, meskipun perjalanannya kali ini tersasar, namun jadi bisa mendokumentasikan arah dari jalan ini ya, yang di pertigaan Maos tadi ya, sekitar rel kereta api. Dan ini arahnya sepertinya ke Adipala ini ya, ke Adipala, yang biasanya saya tidak melewati jalur ini. Jadi kalau melewati jalur ini banyak sekali lahan kosong yang dilewati. Lahan kosong, persawahan yang panen ya. Sepertinya panen raya ini di daerah Cilacap. Padi sudah dipanen di sebelah kiri kita. Panen besar sepertinya, dan banyak motor pegawai-pegawai yang memanen padi yang cukup luas ini ya, di daerah Cilacap. Dan hari ini tanggal 15, perjalanan saat video ini 15 Agustus adalah hari menjelang 17-an, sehingga jangan heran di pinggir jalan banyak bendera-bendera, umbul-umbul untuk memperingati 17 Agustus. Dan karena ini di sekitar persawahan, maka yang kita lihat adalah panenan padi. Panenan padi yang dari tadi banyak sekali. Ini penggilingannya juga ikut panen ini kalau padinya banyak semacam ini. Ya, kita melewati jalur yang persawahan dan pohon-pohonnya, pemukimannya agak jarang nih. Nah,
kita sudah memasuki yang ke wilayah pemukiman. Di belakang mobil hitam ini ya, terkadang kita tersasar tanpa sengaja. Di siang hari masih mending ya, karena untuk balik lagi petunjuk arah lebih jelas terlihat. Berbeda ketika kita di malam hari, maka ketika tersasar akan sulit untuk kembali ke arah semula ya. Jadi kendalanya motor vlog itu ya kesasar dan menghabiskan bensin. Seperti waktu saya ke daerah Jogja, pulangnya juga sempat nyasar pas maghrib. Waktu ke daerah Sukabumi juga nyasar sampai ke sekitar ini Sela Bintana ya, Sela Bintana. Nah, sepertinya di sini saya mestinya ambilnya ke kanan ya. Tapi saya di sini ngambilnya ke kiri, ngikuti mobil ini. Ya. Di lampu merah ini memang lurus. Kalau lurus sana itu ke gang ya, gang kecil. Tulisannya ke Pantai Bunton. Nah, di sini kita belok. Ya, belok. Nah, kalau yang ke sana ke Keroya, hampir kesasar ke sana. Yang ini saya ambil lurus ya. Ambil lurus ke ini, ke Adipala ya, sekitar Adipala. Nah, ini lama sekali saya sempat ragu. Saya nyasar sepertinya. Karena kalau perjalanan itu ke arah kanan kiri itu paham. Cuma kalau selatan, barat, timur itu nggak bisa dijadikan patokan saat kita di jalan yang jauh, karena seringkali kobeng ya, penyakitnya kobeng ya. Jadi barat timur itu susah untuk dijadikan patokan. Arah matahari pun kadang-kadang sulit kalau sudah tersasar. Jadi yang bisa menyelamatkan ketika kita kesasar di jalan raya adalah bertanya atau melihat papan nama. Nah, lebih cepat terbantu, teratasi kalau kita punya Google Map menggunakan HP. Itu lebih cepat kita kesasarnya kemana, agar bisa ke jalur yang benar. Namun kalau motor vlog itu kan biasanya perjalanan jauh, biasanya baterai HP pun habis, baterai HP-nya habis, sehingga sulit menemukan jalur yang benar. Akhirnya buang-buang bensin dan tenaga. Namun tidak masalah ketika kita sedang merekam ya dengan video, maka kesasar pun menjadikan pengalaman baru di dalam motor vlog atau jalur baru yang tidak disengaja. Nah, ini sepertinya saya sudah putar balik tadi ya. Saya sempat nggak lihat ya, karena ini video saya dubbing ya. Jadi video yang suaranya saya isi dengan suara yang baru ya, dubbing di dubbing. Jadi kita di sini bisa melihat saat tersasar dan baliknya. Ya, baliknya ya
jalurnya ke jalur Cilacap mestinya, tapi saya tadi beloknya keliru. Nah, nanti kalau sudah melewati jembatan yang besar, mulai masuk ke jalur besar Cilacap. Ya, sepertinya ini benar, ini sudah balik saya ke arah Cilacap, namun masih di sekitar Adipala. Di sini suasananya cukup ramai. Nah, ini ada mobil mandek di sini. Nah, kalau kondisi di depan mobil mandek biasanya bisa memicu kecelakaan. Kalau kita langsung belok ke kanan tanpa melihat spion, ya, bisa tertabrak dari belakang. Maka hati-hatilah ketika ada mobil di depan langsung berhenti mendadak. Kalau kita keburu, sebaiknya kita juga ikut ngerem atau ambil yang ke kiri, lebih aman. Itu pun mesti melihat spion, karena kecelakaan seringkali dari kita yang tidak waspada. Setelah kita waspada, bisa dari pihak pengendara lain yang tidak waspada, sehingga bisa memicu kecelakaan. Jadi di perjalanan, di jalan raya itu sebaiknya banyakin mengalah saja kalau mau mencari keselamatan, karena yang namanya kendaraan itu kadang-kadang direm masih meluncur karena faktor kecepatan yang tidak terkendali. Dan lebih amannya lagi, kalau di jalan raya itu kita mengendalikan motor itu bisa, ya. Kecepatan yang tinggi akan memungkinkan kita sulit mengendalikan motor ketika ada anak menyeberang jalan dengan berlari. Itu paling sulit untuk dihindari. Ya pemirsa, semoga bermanfaat video motor vlog kali ini. Kita di sini berhenti dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.